Definisi desa yaitu pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga kampung atau dusun. Ciri-ciri desa: 1. Perbandingan lahan dengan penduduk cukup besar. 2. Masyarakat desa memiliki hubungan erat terhadap lingkungan alamnya. 3. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh besar bagi petani untuk menentukan musim tanah. 4. Keluarga desa merupakan satu unit sosial. 5. Di desa jumlah penduduk tidak begitu besar. 6. Struktur ekonomi lebih dominan ke agraris. 7. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban. 8. Proses sosialnya berjalan dengan lambat. 9. Umumnya warga di desa berpendidikan rendah. 10. Masyarakat sangat berpegang teguh pada tradisi atau adat. Unsur-unsur desa terbagi atas 3 unsur antara lain yaitu 1. Unsur daerah atau wilayah meliputi lokasi, batas-batas wilayah, luas kedalaman lahan, jenis tanah, serta pemanfaatannya. 2. Unsur penduduk meliputi jumlah tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian. 3. Unsur tata kehidupan meliputi tata pola pergaulan dan ikatan pergaulan, adat istiadat, dan norma yang berlaku pada daerah tersebut. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola macam ini dapat dijumpai di daerah daratan, terutama dataran rendah. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak. Pengertian kota secara umum. Kota merupakan hasil penggabungan karakteristik dan struktur khas yang dapat mendapatkan dengan desa. Secara geografis, kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non-alam dengan gejala-gejala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan yang heterogen, sifatnya penduduk individualis dan materialistik. Ciri-ciri kota. Ciri sifat. 1. Perekonomian, pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga. 4. Banyak gedung-gedung tinggi. 5. Tempat pusat pemerintahan. Ciri sosial. 1. Adanya keanekaragaman penduduk. 2. Penduduk bersifat individualisme. 3. Hubungan sosial bersifat Gesellschaft atau patembayan. 4. Adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk kompleks-kompleks tertentu. 5. Norma agama tidak ketat. 6. Pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. 7. Kesenjangan sosial dengan mencolok. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. 1. Kota kecil, jumlah penduduknya antara 20.000 jiwa sampai 50.000 jiwa. 2. Kota sedang, jumlah penduduknya antara 50.000 jiwa sampai 100.000 jiwa. Kota besar, jumlah penduduknya antara 100.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. 4. Metropolitan, jumlah penduduknya antara 1 juta jiwa sampai 5 juta jiwa. 5. Megapolitan,
Jumlah penduduknya antara 5 juta jiwa. Berdasarkan fungsinya atau pembentukan sejarahnya. 1. Kota sebagai pusat kebudayaan. 2. Kota sebagai pusat industri. 3. Kota sebagai pusat perdagangan. 4. Kota sebagai pusat pemerintahan. 5. Kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Berdasarkan tingkat perkembangan kota. Tahap eopolis, tahap perkembangan desa yang sudah teratur menuju arah kehidupan kota. 2. Tahap polis, suatu kota yang sebagian kegiatan penduduknya masih bersifat agraris. 3. Tahap metropolis, kota yang kehidupannya sudah mengarah industri. 4. Tahap megapolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. 5. Tahap trinopolis, kota yang ditandai dengan kekacauan dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Tahap nekropolis, suatu kota yang mulai mengalami keruntuhan berdasarkan teknologi dan peradaban. Fase mezo, teknik perkembangan kota yang menyandarkan eksploitasi manusia atas sumber daya angin dan air. Fase paleoteknik, perkembangan kota yang sumber tenaga yang digunakan uap, air, dan mesin-mesinnya dikonstruksi dari besi dan baja. 3. Fase neoteknik, perkembangan kota yang sumber tenaga yang digunakan bensin dan uap air. Pola interaksi keruangan desa kota. Interaksi keruangan desa dan kota. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi desa dan kota. Hubungannya dengan desa dan kota, interaksi kedua tempat ini dipengaruhi oleh munculnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari kedua tempat berikut. Merupakan pola interaksi keruangan desa kota. 1. Regional atau komplementari atau adanya wilayah yang saling melengkapi. 2. Intervening opportunity atau adanya kesempatan berintervensi. 3. Spatial transferability, adanya kemudahan pindah dalam ruang. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antara desa dengan kota menurut N. Waldwilman, seorang geografis dari Amerika Serikat. 1. Adanya wilayah yang saling melengkapi. 2. Adanya kesempatan untuk saling mengintervensi. 3. Adanya kemudahan memindahkan dalam ruang. 4. Rural merupakan wilayah yang mengandalkan kegiatan penggunaan lahan untuk sektor pertanian. 5. Semakin banyak investor di sektor pertanian walaupun di sektor non-pertanian. Pengaruh interaksi kota desa. Pengaruh positif kota desa antara lain: 1. Tingkat pengetahuan meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan. 3. Berkurangnya tingkat ketergantungan antara desa dan kota. 4. Terbukanya wilayah pedesaan melalui sarana dan prasarana transportasi. 5. Masuknya unsur-unsur teknologi ke pedesaan. 6. Terdistribusinya barang-barang konsumsi dari pedesaan ke perkotaan. Pengaruh bagi masyarakat kota adalah bertambahnya penduduk kota akibat dari migrasi dari desa ke kota, serta munculnya pasar terbuka di daerah perkotaan. Pengaruh bagi masyarakat desa adalah terjadinya urbanisasi.